Nanti saya. Oke, Raden Durta itu salah satu Kurawa dari 100 Kurawa yang terlempar keluar dari Hastina saat lakon Trajon. Jadi dari sekian 100 Kurawa itu kan tidak semuanya ngumpul di Hastina. Mereka ketika digencot Bratasena saat muda itu, timbangan lakon Trajon timbangan itu terpisah. Raden Durta ini mulia menjadi raja muda di kerajaan lain di Moconegoro. Kemudian saat perang Bratayuda ini masuk kembali ke dalam pasukan Hastina, jadi koalisinya Hastina itu. Kemudian peperangan terjadi ketika dilakon Suluhan ini kan setelah Suluhan itu dimulai dari Prabu Karno itu membawa pasukan yang bawa obor malam hari. Nah, di masa itu kemudian perang, terus Kurawa sebagian mati. Nah, ini kan barang ngamuk juga dari pihak Pandhawa, perang juga ngamuk, ketemulah Garutkaca nyamber kepala tadi itu Karto itu mati, jadi Kartodendo dan lain-lain mati, sampai kepada Durta. Raden Durta ini punya kemampuan untuk bermain gada yang bagus, bermain gada dan bindi. Nah, dan Raden Durta ini berhadapan dengan Werkudara, perang dengan Werkudara, gebuk godo sampai Durta ini leno. Pada satu titik dia leno, digebuk oleh Werkudara, terus dideplok karena ada sumpahnya Werkudara untuk deplok, menghancurkan dengan nama godo rujak polo itu gada penghancur kepala, rujak kepala. Nah itu kepalanya Durta itu dideplok sampai hancur oleh Werkudara, kemudian Durta gugur dan ya itu gugurnya Raden Durta. Kalau boleh tahu sumpah Werkudara itu dalam masalah apa? Nah itu bagian dari dendam Pandawa yang harus diselesaikan sekian masa. Jadi itu bagian dendamnya Drupadi, bagian dendamnya Kunti. Jadi itu kan gabung jadi satu ya saat itu. Jadi ada beberapa sumpah yang kemudian juga dendam ketika lakon Pendadaran Sukolimo, ketika Kurawa ngosakake Keraton Pancala itu. Nah, Werkudara di situ sebagai penghancur itu untuk menyelesaikan bukan cuma dendam tapi sumpah juga dengan punya orang lain itu diselesaikan semua oleh Werkudara untuk dideplok, dihancurkan. Jadi untuk memenuhi siwa di dalamnya, siwa Bhairawa di dalam Bima itu, di dalam Werkudara itu. Oke, terus kemudian secara teknis ketika mereka bertemu itu ada hal-hal khusus nggak? Misalnya Durta itu sembunyi atau apa, atau mereka benar-benar ketemu di dalam peperangan itu peperangan di malam hari, peperangannya di malam hari. Jadi karena sudah barang ngamuk, beberapa sudah Durta ini sempat membunuh beberapa pasukan bagus. Jadi konco-konco Wadya Slogohimo, jadi anak buahnya Werkudara itu sempat dibabat sama Durta ini, karena Durta ini juga sekti kan. Nah, sampai kemudian Werkudara ini nggak terima kok anak buahku udah mati karo Durta, ketemulah di perang itu dan Durta kecekel, dideplok, dihancurkan pakai godol, diremuk. Oke, kalau boleh tahu saya belum pernah melihat Durta. Durta itu nek pawaan kayak siapa? Pawaane itu nek Raden Durta itu sak Kincaka, Kincaka iki sak sapa ya? Sak Utara Prasangka. Nggih, Kincaka rupane kok. Kira-kira suarane nggih sak mono. Suarane nggih sembodo rada lanyap. Nggih, dadi suarane mungkin sak Baladewa ning lebih ndek dari. Dadi enggak se bariton Baladewa tapi agak sedikit tenor. Jadi ya mungkin sak Sencaki Solo antara sak Utara Prasangka Kincaka itu kurang lebih. Jadi enggak dinggluk ning Semuruh, perawannya Semuruh. Wayangnya ya sak Aswatama itu. Suaranya sak Aswatama, sak Kincaka. Ya berarti pada saat kematiannya Durta itu tidak ada hal khusus. Maksudnya begini, apakah dia punya ilmu-ilmu khusus yang? Oh enggak. Kalau sejauh ini Sanggit yang saya tahu di beberapa dalang memang enggak ada. Ya kemampuannya bahwa Raden Durta ini cukup sakti, tetapi bahwa terus ada pengabaran apa itu enggak ada. Cuman memang kemampuan kekuatannya dia itu bermain gada. Jadi biasanya kalau di dalam peperangan kan nek prajurit gada kudu perang prajurit. Pedang kudu perang. Ya, biasanya ada major minornya atau orang kalau pegang senjata tuh majornya gada ini sama kayak Werkudara kayak Dursasana. Nah, ini kan duet sebenarnya. Durta itu punya duet nek cara Pandhawa dan Nakula Sadewa. Nah, Durta ini punya duet Jayarata namanya.
Nah, nanti Durta mati sama Werkudara, Jayarata matinya sama Sencaki. Jayarata ini main pedang sama Sencaki. Jadi nek ada yang bilang main pedang, ada yang bilang main godol juga, tapi kalau di Sanggit yang ini yang dipakai oleh Mas Toro itu main pedang. Jadi dibelah, dipenggal kepalanya sama Sencaki. Menurut untuk Raden Durta itu tadi matinya di Deplok godol, deplok rujak polo itu tadi. Jadi nanti itu kan rujak polo itu kan memang harus makan darah, kalau bahasa ininya harus makan darah. Nah itu nanti entek-entekannya di situ. Salah satunya untuk ngentai Durta itu. Yang kemudian nanti banyak yang mati dengan rujak polo itu ada nanti Dursosana juga kena. Duryudana nanti endingnya kan juga ini juga sempat disikat godol juga. Begitu. Mas, Mas. Sama-sama Mas.